Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi pada pertemuan 10 ini kita akan membahas yaitu DFS, BFS, dan Dijkstra. Oke, langsung aja ke gambaran umumnya. Jadi pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari 3 algoritma dasar dalam penelusuran graf atau graf traversal ya, dan pencarian jalur atau disebut pathfinding, yaitu depth first search yaitu disebut DFS, breadth first search atau disebut BFS, dan algoritma Dijkstra. Nah, materi ini difokuskan pada pemahaman konsep, cara kerja algoritma, serta perbedaan penggunaan masing-masing metode dalam menyelesaikan permasalahan. Mahasiswa juga akan diperkenalkan pada implementasi sederhana menggunakan Python serta studi kasus yang relevan. Oke. Mungkin untuk langsung aja di bagian materi praktikum ya di Depth First Search yaitu DFS ya. Jadi adalah algoritma penelusuran pada graf atau tree yang bekerja dengan cara menjelajahi satu jalur terlebih dahulu hingga mencapai titik terdalam. Kemudian kembali ke titik sebelumnya untuk melanjutkan ke jalur lain yang belum dikunjungi. Algoritma ini tidak langsung memeriksa semua kemungkinan sekaligus, melainkan fokus pada satu jalur sampai selesai sebelum berpindah. Nah, dalam analogi nyatanya itu bayangkan kita itu berada di dalam sebuah labirin ya. Terus kita memilih satu jalan dan terus berjalan mengikuti jalur tersebut sampai mentok. Jika jalan tersebut itu buntu ya, udah nggak ada jalan lagi, kita balik lagi ke jalan ya, ke percabangan sebelumnya dan mencoba jalur lain. Contohnya ada 2 jalur ya. Kita mencoba jalur ke kanan ya, ibaratnya. Terus di jalur kanan gitu kita telusuri terus sampai dalam sampai kita tidak ketemu jalan lagi atau buntu ya jalannya. Nah, itu kita balik lagi ke jalur sebelumnya. Jadi kembali lagi ke perjalanan sebelumnya dan kita akan mencoba ke jalur sebelah kiri dan kita telusuri lagi lebih dalam gitu sampai dia mentok gitu. Sampai ketika dia sudah mentok lagi, dia akan kembali lagi ke jalur sebelumnya lagi ke percabangan. Dia akan mencoba jalur yang belum dikunjungi. Misal di bagian tengah ya, misal di tengah itu ada jalur lagi, ditelusuri lagi lebih dalam sampai dia sudah mencoba semua jalurnya gitu. Jadi cara kerja DFS itu seperti itu. Jadi fokus ke satu jalur terlebih dahulu. Nah, di sini ada langkahnya ya. Nah, di sini ada langkah pertama, tentukan node awal sebagai titik mulai penelusuran. Nah, untuk titik penelusurannya kita tentuin dulu. Kemudian langkah kedua, kunjungi node tersebut dan tandai sebagai sudah dikunjungi. Nah, untuk mengunjungi node itu kita bebas ya, mau dimulai dari mana dulu ya. Maksudnya ngambil jalur mana dulu itu terserah. Yang penting kita tandai ketika kita sudah mengunjungi jalur tersebut ya. Terus langkah ketiga, pilih salah satu node tetangga yang belum dikunjungi ya. Terus langkah keempat, pindah ke node tersebut dan ulangi proses penelusuran. Terus dia akan masuk ke lebih dalam sampai jalannya buntu. Langkah 5, jika suatu node tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi atau mentok ya ibaratnya, kembali ke node sebelumnya. Jadi backtracking ya. Jadi kembali lagi ke node sebelumnya. Terus diulangi lagi langkah 3 ini ya. Langkah 3 sampai dengan langkah 5. Sampai grafnya itu setelah dikunjungi semuanya. Nah, mungkin di sini ada visualisasinya ya untuk cara kerja dari DFS-nya. Nah, di sini pertama kita memilih node awal yaitu A ya. Nah, ini iterasi pertama. Nah, misal kita mau mengunjungi yang B dulu ya. Nah, di sini kita tandai nih sebagai hijau ini berarti tandai setelah maksudnya hijau ini tuh ditandai sebagai sudah dikunjungi ya. Terus lanjut lagi ke D ya. Lanjut lagi ke D. Nah, ini di sini kan ada BC nih. Maksudnya C itu tuh ditandai tetangga yang belum dikunjungi. Nah, contohnya C nih ya. Nah, di sini kan ditandai nih si C ini karena sebagai belum dikunjungin. Nah, yang B tebel ini sebagai sudah dikunjungi gitu. Terus lanjut lagi ke D ya. Terus lanjut lagi ke F. Terus lanjut lagi ke E ya. Nih. Nah, terus masuk ke C. Nah, di sini ketemulah si C gitu. Jadi urutan kunjungan DFS itu A, B, D, F, E, C gitu. Jadi ini satu jalur ya. Nah, ibarat kata misal F sama E ini terputus ya jalurnya. Ini ibaratnya nggak ada jalur ya.
ibaratnya nggak ada jalur. Jadi nanti tuh dia bakalan seperti ini, A terus ke B terus ke D terus ke F ya. Nah karena berhubungan F sama E nya ini terputus atau bukan tetanggaan ya, dia bakal melakukan backtracking F D B A, dia balik lagi ke sini ya. Terus nanti dia bakal ngunjungin yang ke C ya, sebagai tetangga yang belum dikunjungi. Nah dia bakal ke sini ke C terus ke E gitu. Jadi nanti urutan kunjungannya jadi seperti ini, A B D F C E gitu. Nah itu kalau F sama E nya ini bukan tetangga ya, ibarat kata seperti itu. Oke. Nah, untuk implementasi kodenya kurang lebih seperti ini. Jadi kita buat sebuah function. Jadi nanti function ini akan dijadikan sebuah function rekursif ya. Nah, di sini dia menerima 3 parameter ya, grab ya, grabnya itu. Terus node yang dipilih ya nantinya. Terus visited itu node yang sudah dikunjungi gitu. Nah, di sini pertama kita inisialisasi visitednya jika masih kosong. Nah, di sini dicek ya, apakah visitednya itu kosong ya. Kalau misalnya dia kosong, dia akan dibuat baru ya visitednya ya, menggunakan set, karena set itu selalu unik ya, jadi kemungkinan nggak ada node yang double gitu. Nah di sini node-nya kita tandai sebagai sudah dikunjungi ya, node awalnya. Terus kita print node-nya, kemudian di sini kita melakukan looping ya, looping grab-nya. Nah node itu berarti kita mengambil elemen dengan node tertentu ya, terus nanti di looping ya. Misal nih ya, kita masukin grabnya ini ya, grabnya ini, terus node awalnya A ya. Nah di sini bakal dilakukan seperti ini. Jadi si A-nya itu bakal masuk ke visited ya, sebagai sudah dikunjungi. Terus ditampilin A-nya, node A-nya. Kemudian di sini di looping grab node A. Berarti tandanya caranya seperti ini cara kerjanya. Ambil grab ya destinary atau disebutnya destinary dengan memiliki key A. Nah ini ya key A ya. Terus nanti kan dia punya anaknya B sama C. Jadi yang di looping itu B sama C ini. Jadi pertama dia looping pertama B ya. Berarti next bor ini B. Nah di sini dicek apakah B itu belum pernah dikunjungi ya di visited. Belum ya, belum dikunjungi ya, karena visited ini isinya masih A ya, not A. Jadi dia bakal masuk ke sini. Ke sini ya, ke dalam sini, dan akan melakukan pemanggilan fungsi lagi. Jadi ini fungsi rekursif ya. Nah, nanti si B-nya itu masuk ke sini lagi ya. Masuk ke sini. Terus di sini tandai sudah selesai si node B-nya, terus ditampilin B-nya. Nah, kemudian di sini neighbor in grab B. Berarti di sini grab node B ya. Berarti ini node itu B sekarang ya. Nah, di sini ambil dictionary dengan key B. Nah, ini B. Dia memiliki elemen anak D. Nah, di sini nanti neighbor bakal menjadi D. Nah, di sini dicek apakah D belum pernah dikunjungi. Iya ya, dia belum pernah dikunjungi. Terus dia bakal masuk lagi dan seterusnya. Terus D-nya itu bakal disimpan lagi, terus ditampilin D-nya ya. D-nya ditampilin. Nah, di sini diambil lagi nih dictionary dengan dengan key D ya. Ini. Terus dia punya elemen anak F. Nah di sini nanti bakal jadi F dan seterusnya ya, sampai nanti si F-nya ini kan nggak punya elemen nih. Nah ini dia bakal melakukan backtracking lagi ke F, ke D, dari D ini ke B, dari B ke A ya, balik lagi ke A. Terus nanti dia bakal mencoba yang ini, yang C. Gitu. Nanti dari C ini set ke sini ya, terus ke E diambil E-nya. Nah di sini E. Nah nanti di sini elemennya nggak ada, melakukan backtracking lagi ya, backtracking lagi. Nah setelah itu udah pernah dikunjungi semua, udah rekursifnya berhenti, bakal tampil seperti ini. A ya, di sini A, B ya, di sini B, D, F. Terus di sini kan nggak ada backtracking, C ya, terus ke E gitu. Jadi nanti cara kerjanya seperti itu untuk DFS ini ya. Oke. Nah, ini untuk kelebihan dari DFS ya. Pertama itu menggunakan memori yang lebih kecil. Jadi DFS itu hanya menyimpan sedikit node dalam struktur stack atau rekursi ya, sehingga lebih hemat memori dibanding BFS.
cocok untuk eksplorasi jalur ya. DFS efektif untuk menelusuri semua kemungkinan jalur dalam grab, terutama solusi berada di kedalaman. Nah, terus implementasi sederhana. DFS dapat dengan mudah diimplementasikan menggunakan rekursi tanpa struktur data yang kompleks. Nah, di sini ada kekurangan dari DFS ya. Jadi pertama itu tidak menjamin jalur terpendek. DFS tidak mempertimbangkan jumlah langkah atau jarak sehingga solusi yang ditemukan belum tentu optimal. Jadi DFS itu tuh belum tentu dia akan menemukan jalur terpendek ya, karena dia menelusuri lebih dalam ya. Jadi fokus ke satu jalur doang gitu. Jadi dia tidak menjamin jalur terpendek. Kedua, berpotensi terjebak pada jalur dalam. Device bisa terus masuk ke satu jalur yang panjang tanpa mengecek jalur lain terlebih dahulu. Ya, jadi ketika satu jalur itu tuh panjang banget ya, yaitu bisa berpotensi terjebak pada satu jalur yang lebih dalam gitu. Terus tiga, tidak lengkap pada kondisi tertentu. Pada grab yang sangat besar atau memiliki kemungkinan terbatas, device bisa tidak menemukan solusi, terutama tanpa pembatasan. Ya, jika satu jalurnya itu ya dia panjang nggak ada batasan, itu juga memungkinkan tidak menemukan solusi ya, gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke bagian BFS ya. Nah, di BFS adalah algoritma penelusuran pada graph atau tree yang bekerja dengan cara mengunjungi semua node pada satu level terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Nah, algoritma ini melakukan pencarian secara melebar sehingga node yang paling dekat dari titik awal akan diproses lebih dulu dibandingkan node yang lebih jauh. BFS bekerja berdasarkan prinsip antrian, yaitu queue ya, disebutnya queue, yaitu siapa yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu. Jadi FIFO ya, dia istilahnya FIFO, first in first out. Karena itu BFS akan selalu menyelesaikan pencarian pada node yang paling dekat terlebih dahulu sebelum menuju node yang lebih jauh. Hal ini membuat BFS cocok digunakan untuk mencari jalur dengan jumlah langkah yang paling sedikit pada grab yang tidak memiliki bobot. Nah, analogi nyatanya itu bayangkan kita sedang mencari seseorang di dalam sebuah kelas. Nah, kita akan memeriksa baris paling depan terlebih dahulu, kemudian berpindah ke baris berikutnya, dan seterusnya sampai orang dicari ditemukan. Kita tidak langsung menunjuk ke belakang tanpa memeriksa bagian depan terlebih dahulu, gitu. Nah, di sini ada langkah kerjanya ya. Pertama, kita tentuin dulu node awalnya ya, terus masukkan ke dalam antrian. Kedua, ambil node dari depan ya, antrian itu ya, yang kita masukin ke antrian itu kita ambil lagi ya, terus lalu kunjungi node tersebut. Ketiga, tandai node sebagai sudah dikunjungi ya. Terus keempat, masukkan semua tetangga dari node tersebut yang belum dikunjungi ke dalam antrian. Kelima, ulangi langkah kedua sampai keempat sampai antrian kosong atau node tujuan ditemukan. Nah, di sini ada visualisasinya ya. Nah, di sini kita tentuin node awalnya itu A ya. Nah, si A ini kita masukkan ke antrian dan tandai sudah dikunjungi. Terus kita mencoba mengunjungi yang B ya. Ya, yang B, terus yang C masuk ke antrian juga. Ya. Pertama kan A, terus B kita masukin antrian sama C karena dia tetanggaan ya. A ke B, A ke C. Nah, setelah itu dari B ya, dari B dia ke C karena antrian yang depan itu C ya. Nah, setelah sebelum dia ke C, dia akan memasukin antrian dulu ke D-nya. Jadi nanti antrian itu ada C sama D. Setelah itu dia bakal mengunjungin yang C. Nah, dari setelah C dia bakal masukin antrian yang E. Ya, yang E. Nah, ini yang E ya, tuh masukin antrian yang E. Nah, dia bakal mengunjungin yang D ya. Karena D itu paling depan ya, karena ya D itu paling depan. Terus nanti dia bakal masuk ke E. Nah, ini sebenarnya salah ya ini ya. Seharusnya ke E dulu ya. Karena E itu paling depan ya. Kan nanti si D-nya itu kan bakal diambil terus dihapus ya. Otomatis E-nya pindah ke depan. Nah, si F-nya ini baru masuk ke ini, ke antrian paling belakang. Jadi nanti itu seharusnya A, B, C, D, E, F gitu. Jadi ini kurang tepat nih, ini kurang tepat. Jadi ini contohnya salah ya. Jadi jangan keliru ya. Jadi urutannya itu sebenarnya gini: A, B, C,
D, E, F. Kenapa bisa begitu? Karena di sini kan dia menggunakan FIFO ya, antrian FIFO. Jadi first in first out. Yang pertama masuk dia yang pertama diproses gitu. Contohnya seperti ini ya, kita ulangi lagi. Misal dari not A, nah si B-nya ini masuk ke antrian terlebih dahulu, baru si C. Berarti yang kita proses itu yang B dulu ya, yang B. Kemudian ketika yang B ini, nah tetangganya ada yang D kan. Nah, si D ini bakal masuk ke antrian paling belakang. Nah, karena si C ini udah masuk ke antrian paling depan, karena kan diambil terus dihapus ya dalam antrian ya. Nah, di sini bakal dikunjungin yang C dulu. Nah, di C ini punya tetangga E. Nah, E itu bakal masuk ke antrian lagi yang paling belakang. Nah, sekarang D-nya itu antrian paling depan, makanya diproses yang lebih dulu D. Nah, setelah itu eh karena si E-nya itu paling depan ya, sekarang udah pindah ke depan ya. Nah, baru nanti dia bakal ke E dulu, seharusnya ke E dulu, baru ke F, karena F ini paling belakang antriannya gitu. Jadi seperti itu cara kerjanya ya. Nah, di sini ada implementasi Python-nya. Nah, di sini implementasi Python-nya. Nah, di sini kita buat dulu function BFS ya. Terus di sini kita memiliki dua parameter yaitu grab sama start ya. Start itu berarti not awalnya. Nah, di sini kita deklarasi ya, deklarasi visited ya sebagai not yang sudah dikunjungi nantinya. Terus queue ini sebagai antriannya, antrian dari notnya. Nah, terus di sini kita tandai not awal ya sebagai sudah dikunjungi. Nah, di sini kita while ya. Nah, mungkin kita baca terlebih dahulu dari sini ya. Nah, di sini contoh kita memiliki grab seperti ini dan kita akan memasukkan grab tersebut ke dalam BFS. Kemudian kita tentuin not awalnya itu A ya. Nah, di sini berarti DQ A berarti di sini bakal masuk A-nya itu bakal masuk ke antrian. Nah, dan juga dia bakal masuk ke sudah ditandai sudah dikunjungi gitu. Nah, di sini bakal di loopingnya Q-nya. Nah, karena Q-nya itu kan antrian masih A, ya berarti dia bakal mengambil yang A. Not. Jadi Q pop left ini maksudnya dia bakal mengambil sekaligus menghapus dari antrian ya. Nah, mengambil paling depan. Mengambil paling depan ya atau paling kiri ya. Pokoknya paling depan, paling kiri ya. Terus bakal diambil terus dihapus ya dari Q. Jadi nanti si Q ini bakal kosong. Nah, si not ini bakal menjadi A ya. Terus kita print notnya itu A ya. Nanti kan berarti A ya yang tampil yang awal. Terus di sini kita ambil grab ya. Nah, di grab ini kan memiliki key A, B, C, D, E, F ya. Karena notnya itu A sekarang, berarti nanti diambil yang B sama C. Nah, di neckboard ini berarti kita mengelooping yang B terlebih dahulu ya. Di sini berarti neckboard ini akan B ya. Di sini dicek apakah B belum pernah dikunjungi. Ya, belum pernah dikunjungi ya karena yang ditandain itu cuma A dulu ya awalnya. Nah, di sini kita tandai sebagai sudah dikunjungi si B-nya, kemudian masukin ke antrian B-nya ya. Masukin ke antrian ke Q. Nah, di sini di looping lagi. Sekarang C. C apakah belum dikunjungi? Ya, belum ya. Terus si C-nya ditandai sudah dikunjungin. Kemudian si C-nya itu bakal masuk ke antrian. Bagian antrian sini. Jadi nanti di Q ini bakal isinya B sama C. Nah, di sini udah habis ya. Ya kan cuman B sama C doang. Bakal masuk ke sini lagi ke while Q. Nah, karena Q-nya sekarang udah ada antrian lagi B sama C. Nah, di sini dia bakal mengambil yang not pertama dulu yaitu B ya. Karena B-nya kan paling kiri ya, antrian paling depan atau paling kiri ya. Diambil yang B sekaligus dihapus. Sekarang si Q-nya tinggal C. Nah, si notnya jadi B. Nah, di sini ditampilin si B-nya ya. Terus di sini dikunjungi tetangga yang B. Nah, di sini kan grab di sini berarti tampilin yang D ini. Karena dia memanggil key yang B si grabnya ya. Si notnya ini sekarang B. Dia bakal mengambil yang ini. Nah, sekarang si neckboardnya jadi D. Nah, di D ini kita dicek apakah D itu belum pernah dikunjungi. Ya, belum pernah dikunjungi ya. Terus dia tandai sebagai sudah dikunjungi. Kemudian di sini kita masukin ke antrian si D-nya masukin ke antrian paling belakang. Sekarang nanti si antrian ini jadi C sama D ya. C sama D. Nah, di sini
udah habis ya, karena cuman D doang. Kemudian nanti di sini Q-nya sekarang ngambil yang C, karena C paling depan sekarang ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Dia bakal ke A, B, C ya. Terus nanti dari C ke A ke B ya. Terus nanti dari B ke C, dari C kemudian ke D ya. Ya kan? A, B, C, kemudian ke D ya benar, ke E terus ke F. Jadi nanti kurang lebih seperti itu untuk cara kerjanya ya. Nah, ketika di sini udah kosong ya kan, E-nya nggak punya tetangga, dia nggak bakal ngelakuin looping di sini. Ya, dia bakal langsung ditampilin gitu. Nanti urutan BFS-nya itu adalah A, A, B, C, D, E, F. Seharusnya seperti itu ya. A, B, C, D, E, F. Nah, ini yang benarnya. Ini salah ini. Ini salah ya, bukan ini urutannya, tapi A, B, C, D, E, F gitu. Itu urutan yang benarnya gitu. Karena ini program ya tuh. Ini udah benar programnya. Ya, seharusnya outputnya seperti ini, bukan yang ini. Ini kurang tepat ini. Ini cuma salah di iterasi. Seharusnya di iterasi 6, ini iterasi 5. Gitu. Ya. Oke. Di sini ada kelebihan BFS. Nah, jadi di BFS itu dia pertama menemukan jalur terpendek tanpa bobot ya. Jadi ini BFS itu ya salah satu cara ya menemukan jalur terpendek tanpa bobot ya, tanpa memiliki bobot. Nah, jadi BFS akan menemukan jalur dengan jumlah langkah paling sedikit karena menelusuri not berdasarkan level, dimulai dari yang paling dekat dengan not awal. Ya, dia dimulai dengan yang paling dekat dengan not yang awal gitu. Nah, terus kemudian tidak akan terjebak pada satu jalur karena BFS ini tidak fokus pada satu cabang ya. Jadi melainkan memeriksa semua kemungkinan pada level yang sama sehingga tidak mudah masuk jalur buntu gitu. Terus lengkap. Jadi jika solusi ada, BFS pasti dapat menemukannya karena semua node akan diperiksa secara sistematis. Jadi dia memeriksa node yang paling dekat terlebih dahulu ya. Jadi dia nggak fokus ke satu jalur, dia akan memeriksa ke node yang paling dekatnya gitu. Ya ibaratnya seperti ini ya. Kan di sini dia bakal memeriksa node yang paling dekat. A ke B terus A ke C gitu. Kan node paling dekat nih. Terus nanti dari sini ke D ya. Terus ke E, terus ke F. Seperti itu. Dan menggunakan prinsip antrian juga di sini. Nah, di sini ada kekurangannya. Pertama, dia membutuhkan memori yang besar. Jadi BFS harus menyimpan semua node dalam antrian ya, sehingga penggunaan memori meningkat seiring bertambahnya jumlah node. Terus kurang efisien untuk grab besar karena memeriksa banyak node sekaligus per level. BFS bisa menjadi lambat jika grab memiliki banyak cabang. Terus tidak mempertimbangkan bobot. BFS hanya menghitung jumlah langkah sehingga tidak cocok digunakan jika setiap jalur memiliki biaya atau jarak yang berbeda. Gitu. Nah, di sini algoritma Dijkstra. Jadi algoritma Dijkstra itu adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf yang memiliki bobot. Nah, jadi si algoritma Dijkstra ini yang memiliki bobotnya ya, atau jarak ya, jarak atau biayanya pada setiap sisi. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara memilih jalur dengan total bobot yang paling kecil secara bertahap dari node awal ke node tujuan. Dijkstra bekerja dengan prinsip memilih jalur yang paling dekat, paling kecil, atau kalau dihitung itu paling kecil ya terlebih dahulu. Setiap langkahnya selalu mempertimbangkan total biaya terkecil dari titik awal. Berbeda dengan BFS yang hanya menghitung jumlah langkah. Nah, Dijkstra menghitung total bobot sehingga hasilnya lebih akurat untuk kasus yang memiliki jarak atau biaya berbeda. Algoritma ini sering digunakan untuk dalam sistem navigasi, jaringan komuter, dan berbagai kasus optimasi jalur. Nah, analogi nyatanya seperti ini. Bayangkan kita menggunakan aplikasi peta digital untuk mencari rute perjalanan. Setiap jalan memiliki jarak atau waktu tempuh yang berbeda. Kita tentu akan memilih rute dengan
jarak atau waktu yang paling kecil ya, bukan sekadar jumlah jalan yang dilewati gitu. Jadi dia contohnya di Google Maps, kita ingin mengunjungi suatu kota ya. Nah, di kota itu pasti tentu Maps akan melakukan menemukan jalur yang paling pendek ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia menemukan jalur terpendek berdasarkan waktu tempuh yang paling sedikit gitu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Pertama, tentukan not awal dan beri nilai jarak 0 ya. Sedangkan not lain diberi nilai tak hingga atau belum tentu ya. Kedua, pilih not dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi. Ya. Ketiga, periksa semua tetangga dari not tersebut. Keempat, hitung jarak baru ke setiap tetangga. Jarak sekarang ditambah buat bobot sisi ya. Terus kelima, jika jarak baru lebih kecil dari jarak sebelumnya, perbarui nilai jarak tersebut. Keenam, tandai not sebagai sudah dikunjungi. Ketujuh, ulangi langkah 2 sampai 6 semua not telah dikunjungi atau tujuan tercapai. Ya, di sini ada contoh visualisasi dari algoritma di Dijkstra ya. Pertama kita tentuin not awal yaitu A ya. Terus kita beri bobot 0 ya. Nah, di sini kita mulai iterasi ya. Di sini kan misal 0 ke B itu 4 ya. 0 tambah 4 itu 4, berarti 0 ke B itu 4, 0 ke C itu 2. Nah, ini kita pilih yang paling terkecil yaitu 2 ya. Berarti nanti kita ke C terlebih dahulu ya. Karena 0 tambah 2, 2 di sini 4. Nah, itu lebih kecil. Jadi di sini kita memilih jalur yang di sini. Nah, di sini kita mau ke E ya. Di sini 0, 2 ya, 0 ditambah 2 ditambah 3 jadi 5. Jadi nanti C ke E itu 5 ya. Terus disedangkan 0 ke B itu 4. Nah, kita memilih jalur yang terlebih kecil terlebih dahulu yaitu B ya. Karena 0 ditambah 4 itu 4. Sedangkan ke sini itu 5 ya. Gitu. Jadi setiap itu dijumlah ya jalurnya. Nah, di sini iterasi keempat ya, kita milih jalur yang terkecil terlebih dahulu. Nah, di sini ke E ya, karena B ke D itu 9, 4 tambah 5 9 ya. Nah, di sini kita memilih jalur yang E ya, karena dia 5 0 2 5. Kita kita nggak memilih ke B ke E ya, karena 4 tambah 10 itu 14, itu besar banget ya. Nah, di sini kenapa 5? Karena itu jalur yang paling pendek atau bobot yang paling pendek itu 5 ya kalau dijumlahin ya. 0 tambah 2 tambah 3 itu 5. Kalau di sini 4 tambah 10 itu 14. Makanya di sini kita tentuin 5 gitu. Nah, di sini jangan lupa ditulis ya. B itu 4, C itu 2 ya. Terus di sini E itu 5 kita tulis. Nah, di sini 14 nggak ditulis ya karena lebih besar. Jadi yang ditulis 5 ya E-nya. Kemudian di sini D kita tentuin 9 ya. Nah, karena 4 tambah 5 itu 9. Nah, di sini tuh kan ada dua kemungkinan. Dari B ke D atau E ke D. Nah, di sini dipilih yang paling kecil itu yang mana? Kalau dihitung-hitung ya, B ke D itu kan 9. E ke D itu 6. Nah, di sini kita akan perbarui ya yang D ini menjadi 6 karena yang paling kecil itu 6 ya. Nah, di sini kita cek lagi. Di sini ada nggak yang memungkinkan jalur yang memiliki bobot yang terendah atau terkecil ya. Ini sudah tidak ada ya karena udah terkecil nih ya. Ke E itu kan ada 3 nih, 3 kemungkinan ya. 6 ke 1 7 itu nggak mungkin ya. 7 di sini 5 itu paling kecil, di sini 5, di sini 14. Nah, karena di sini itu yang paling kecil itu 5, berarti di sini kita pilih E itu 5 ya. Dari A C E 5. Nah, di sini yang D ya. Ini ada kemungkinan 2 jalur ya. Kalau 5 tambah 1 6, 4 tambah 5 9. Nah, itu yang paling kecil itu 5 tambah 1 berarti E ke D ya. Jadi di sini kita tulis 6 gitu. Jadi kita memilih jalur bobot yang paling kecil gitu. Jadi nanti jalur terpendeknya itu adalah A C E D ya. Itu paling terpendeknya. Karena di total 2 tambah 3 5 tambah 1 6.
gitu. Nah, ini untuk implementasi kode Python ya. Ini untuk implementasi kode Python. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk implementasi kode Python-nya ya. Di sini bakal dilakuin penelusuran jalur ya. Jadi setiap jalur itu bakal ditambah ya di sini ya, pertambahannya di sini. Current distance ya, misal current distance-nya itu dia 0 ya, karena kan A itu dimulai dari 0 nih ya. 0 start itu A ya. Nah, di sini ditambah nih 0 ditambah wake 4. Ini 4 ya wake ini. Ini 4. 0 tambah 4 4. Nah, di sini di looping lagi ya. Manggil yang C sekarang ya. Di sini 0 tambah 2 2. Nah, jadi nanti si B sama si C itu tetap 4 sama 2 gitu. Nggak diupdate karena itu jalur yang paling pendek bobotnya. Dan seterusnya gitu sampai nanti bakal outputnya seperti ini. A itu 0, B itu 4, C itu 2, D itu 9, E itu 5 gitu. Jadi dia mencari jalur berdasarkan bobot yang paling kecil gitu. Jadi semua kemungkinan dicoba sampai dia menemukan bobot yang paling kecil. Nah, di sini ada kelebihan dari algoritma Dijkstra. Pertama itu menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot. Dijkstra mampu menentukan jalur dengan total biaya atau jarak paling kecil dari node awal ke node tujuan pada graf berbobot. Kedua, hasil optimal dan akurat. Algoritma ini selalu memberikan hasil jalur terpendek yang benar selama bobot tidak bernilai negatif. Ketiga, cocok untuk berbagai kasus nyata. Dijkstra banyak digunakan dalam aplikasi seperti navigasi peta, jaringan komputer, dan sistem routing karena mempertimbangkan bobot atau jarak atau biaya ya. Nah, di sini ada kekurangan algoritma Dijkstra. Pertama, tidak dapat menangani bobot negatif. Jika terdapat edge dengan bobot negatif, edge itu jalurnya ya. Dengan bobot negatif, hasil yang diberikan bisa tidak akurat. Kedua, lebih kompleks dibandingkan BFS dan DFS ya. Dijkstra memerlukan struktur tambahan seperti priority queue dan proses perhitungan jarak yang lebih rumit. Ketiga, membutuhkan waktu dan memori lebih besar. Untuk graph dengan banyak node dan edge ya, atau jalur, proses perhitungan dan penyimpanan data dapat menjadi lebih berat dibanding algoritma sederhana seperti BFS atau DFS. Nah, di sini ada perbandingan secara singkat ya antara DFS, BFS sama Dijkstra ya. Nah, di perbandingan cara penelusuran ya, kalau DFS itu mendalam ya, jadi fokus ke satu jalur ya sampai dia mentok dan lalu akan melakukan backtracking gitu. Nah, kalau BFS dia melebar ya, per level atau ibaratnya dia akan menuju jalur yang terdekat dari node awalnya gitu. Ya, dia bakal menuju jalur yang lebih dekat ke node tersebut gitu. Nah, kalau di Dijkstra dia dia berdasarkan bobot yang paling kecil gitu. Ya, jika dijumlah edge-nya ya atau jalurnya dijumlah itu paling kecil, dia bakal memilih terlebih dahulu yang paling kecil gitu. Terus di sini struktur datanya itu kalau DFS itu stuck ya atau rekursif ya, karena dia memerlukan function rekursif ya. Terus kalau BFS itu antrian ya untuk struktur datanya. Terus kalau di Dijkstra itu priority queue atau min heap. Nah, terus di sini data harus berbobot. Nah, kalau DFS sama BFS itu nggak perlu berbobot ya. Nah, sedangkan di Dijkstra itu dia perlu ya bobot. Dia menggunakan bobot ya. Terus menemukan jalur terpendek. Kalau DFS itu tidak ya, karena dia fokus ke satu jalur ya. Jadi ya fokusnya kayak menemukan jalur yang dikunjungi gitu. Dia akan fokus ke satu jalur lebih dalam gitu ibaratnya. Kalau BFS itu ya tanpa bobot, kemungkinan dia bisa menemukan jalur terpendek tanpa bobotnya gitu. Kalau di Dijkstra iya, tapi dia versi berbobotnya gitu. Kalau akuratnya lebih mana ini ya si Dijkstra karena dia berdasarkan bobot ya. Karena kalau ini dia tanpa bobot ya, ini kemungkinan bisa juga dia kurang akurat untuk menemukan jalur terpendeknya. Lebih akurat yang di Dijkstra karena dia memiliki bobotnya. Nah, untuk kompleksitas waktu ya,
Nah ini kompleksitas autonya di DFS sama BFS itu kurang lebih sama ya. Nah kalau di Jastra itu lumayan kompleks ya, dia menggunakan lock. Nah di sini penggunaan memorinya kalau DFS itu rendah, kalau BFS itu tinggi. Karena apa? Karena dia memiliki queue ya, antrian. Karena semakin banyak antrian nantinya itu memiliki memori yang lebih banyak. Nah ini sedang tinggi ya, ini bisa sedang bisa tinggi ya. Nah ini cocok untuk kalau DFS karena dia fokus ke satu jalur ya, dia cocok untuk eksplorasi jalur ya. Terus kalau BFS ya, jalur paling sedikit langkah, jadi ya memungkinkan dia uh, jalur yang memiliki sedikit langkah. Nah sama ini jalur dengan biaya paling kecil atau bobot paling kecil. Nah untuk implementasinya, kalau DFS itu lebih sederhana ya. Kalau BFS itu cukup sederhana, kalau di Jastra lebih kompleks. Ya, dia memiliki perhitungan bobot gitu. Nah, di sini ada studi kasus ya. Ya. Mungkin di sini saya akan mencoba mengerjakan untuk studi kasus pertama ya. Jadi di sini kita baca dulu ya. Seorang player dalam dunia Genshin Impact ingin menjelajahi beberapa wilayah mulai dari Mondstadt ya. Ia ingin menjelajah dengan cara masuk ke satu jalur terlebih dahulu hingga selesai sebelum kembali ke jalur lain. Nah, di sini kita langsung bisa simpulkan ya, ini menggunakan algoritma DFS karena kenapa? Dia kena fokus ke satu jalur terlebih dahulu ya hingga selesai sebelum kembali ke jalur lain. Ya, dia menelusuri satu jalur sampai titik terdalamnya atau sampai buntu ya jalannya. Gitu. Nah, di sini diketahui hubungan antar wilayah sebagai berikut. Nah, di sini ada Mondstadt, dia memiliki tetangga Liu sama Inazuma. Terus di sini di Liu itu ada tetangga Sumeru ya. Terus Inazuma ada Fontaine dan Sumeru sama Fontaine itu tidak memiliki tetangga atau jalur lanjutannya. Dari sini mahasiswa diminta membuat program Python menggunakan algoritma DFS ya untuk menampilkan urutan kunjungan wilayah. Gunakan struktur dictionary untuk grab ya serta rekursif ya untuk proses penelusuran sehingga menampilkan output sebagai berikut. Mungkin kita langsung aja ya. Di sini kita menggunakan algoritma DFS ya. Kita di sini buat function terlebih dahulu ya. Grab, terus di sini ada not, di sini ada visited ya. Kita buat parameter default ya, non ya. Di sini dicek ya, if kita kasih ini. Terus di sini if visited is non ya. Ketika dia non ya. Kalau visitednya non, kita buat visited baru. Kita menggunakan set ya, memungkinkan nanti si node-nya itu tidak ada yang double. Gitu. Nah, di sini kita langsung aja masukin node-nya ke dalam visited ya sebagai sudah dikunjungi. Terus kita print node-nya. Terus kita kasih n. Nah, ini kenapa saya kasih n ya, n sama dengan string kosong karena biar dia tidak melakukan baris baru ya ketika di print ya, karena defaultnya seperti ini, di belakang layar defaultnya seperti ini. Karena slash n ini itu membuat dia bikin baris baru ya, makanya saya kasih seperti ini biar dia nggak buat baris baru gitu. Dia nanti akan satu baris ke samping gitu. Di sini kita melakukan perulangan ya. For n in grab ya, kita ambil ya tetangganya dari si node-nya tersebut. Di sini dicek if n not in visited. Kita cek di sini apakah node-nya itu tidak pernah dikunjungi ya. Kalau dia belum pernah, kita di sini akan melakukan penelusuran lebih dalam lagi. Ya, di sini kita masukin grab-nya. Grab n ya, terus visited. Nah, di sini kita coba print. Kita coba print gini. N. Oke. Di sini kita buat grab-nya. Kita metode Mondstadt ya. Bentar, Mondstadt. Kita salin aja deh.
Oke. Saya memiliki dua tetangga, Liu sama Inazuma. Liu, Inazuma. Di sini ada Liu dan memiliki tetangga. Sorry gini ya. Sumeru ya, Sumeru. Sorry ini bukan titik koma, seharusnya gini. Terus di sini Inazuma memiliki tetangga Fontaine. Oke. Nah di sini Sumeru tidak memiliki tetangga, kita kasih array kosong ya, list kosong. Ini Fontaine juga tidak memiliki tetangga lanjutan. Oke, Fontaine. Nah ini pastikan harus sama ya. Ini sama ininya sama, ini Zuma juga ini sama, ini juga sama ya, Sumeru sama. Jadi jangan ada yang typo. Nanti kalau ada yang typo ya, misal di sini ada di sini nya 1, ini bakal error ya nanti di pertengahan jalan karena dia tidak menemukan key yang cocok gitu. Jadi jangan sampai typo. Print urutan DFS, kita langsung aja panggil function ya, kita masukin grabnya, kita masukin node awalnya, misal monstat ya untuk node awalnya. Nah ini udah seperti ini aja, kita running. Nah jadi nanti kurang lebih seperti ini outputnya. Monstat, Liu, Sumeru, Inazuma, sama Fontaine. Ini bener ya, Monstat, Liu, Sumeru, Inazuma, sama Fontaine. Ya sama ya. Jadi untuk pengerjaan, untuk studi kasus seperti itu ya. Nah di sini ada studi kasus lagi ya, studi kasus 2 sama studi kasus 3. Nah di sini kalian kerjakan ya menggunakan Google Colab ya, kalian kerjakan ya. Untuk studi kasus 2 ini dia menggunakan algoritma BFS, untuk studi kasus 3 dia menggunakan algoritma Dijkstra. Kalian kerjakan di Google Colab ya, ini sebagai post test ya, kalian post test kalian ya, dan juga sebagai absensi untuk pertemuan 10 ini ya. Dan untuk deadline-nya itu tanggal 3 Mei jam tengah malam ya, jam 23.59 ya. Untuk ketentuan format filenya seperti ini ya. Oke, kalian kerjakan di Google Colab, kalian baca ya terlebih dahulu soalnya, kalian pahamin baru kalian kerjakan ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja untuk pertemuan 10 ini ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan ya kalian tanyakan saja di grup ya, atau japri ke saya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.